Shalom, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat di hari Minggu ini. Anak-anak remaja, biarlah tetap memuliakan nama Tuhan. Dan pada hari ini, seperti biasa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami naikkan syukur atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini. Dan kembali di hari Minggu ini, kami anak-anak remaja-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami dengan baik akan firman-Mu. Dapat kami juga lakukan dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur 127, kitab Mazmur 127. Kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Diberi judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Anak-anak remaja yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan tema yang berjudul break atau istirahat. Ada dua orang penebang kayu. Yang satu ini terus menebang kayu. Pada waktu break, dia gunakan terus untuk menebang kayu supaya kayu yang ditebangnya itu bisa dia peroleh banyak. Sedangkan penebang yang satu ketika break, saatnya istirahat, dia istirahat. Sambil istirahat, dia juga menggunakan waktu untuk mengasah kapaknya. Dan ketika jam kerja dilanjut, sang penebang kayu yang sudah diasah ini, dia ternyata semakin kuat untuk menebang kayu dan hasilnya juga semakin banyak. Sedangkan penebang kayu yang satu, yang bekerja terus, ternyata juga hasilnya kurang memuaskan karena dia tidak sempat untuk mengasah kapaknya. Kapak perlu diasah supaya tajam dan juga mempercepat potongan kayu. Inilah yang dilakukan oleh penebang kayu yang kedua. Tenaganya terkumpul, kapaknya juga bisa tajam, dan pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik. Hasilnya pun memuaskan. Manusia memang harus bekerja, tetapi dia juga butuh istirahat. Mesin pun juga butuh diservis, di maintenance. Pabrik juga perlu di shutdown, diistirahatkan, dibersihkan, supaya dapat memproduksi dengan baik lagi. Mesin pun dapat berjalan dengan normal. Karena itu mesin pun perlu maintenance, apalagi manusia. Dalam bacaan kita tadi, Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia usaha orang yang membangunnya. Raja Salomo ini membangun bait Allah yang megah. Perencanaan yang dibuat, bahan bangunannya dipilih yang terbaik, kemudian diatur sedemikian rupa orang-orang yang melakukan pembangunan tersebut. Tetapi Salomo mengatakan, kalau bukan Tuhan maka sia-sialah. Kalau begitu, apakah manusia itu tidak usah bekerja? Lebih bagus Tuhan saja yang bekerja. Bukan itu maksudnya. Tetapi manusia bekerja, Tuhan yang memberkati pekerjaan itu. Makanya, mari ketika kita mengawali pekerjaan, ketika kita mengawali aktivitas kita, kita berdoa pada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat bekerja, beraktivitas dengan baik. Ketika di tengah-tengah pekerjaan itu ada waktu istirahat, kita juga merenungkan, kita istirahat, kita berdoa pada Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk melanjutkan pekerjaan itu dengan baik. Ketika kita juga mengakhiri pekerjaan itu, kita pun juga menaikkan syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, dikatakan sia-sia di situ ketika mengawal kota atau menjaga keamanan. Tentara, pengawal dikerahkan
walaupun dikerahkan, tapi itu semua bisa sia-sia jikalau Tuhan tidak memberkati pengawal, tidak memberkati tentara yang menjaga keamanan kota tersebut. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan kota itu. Bukan kemampuan tentara, bukan kemampuan atau kehebatan para pengawal kota. Maka dalam segala hal, baik itu ketika kita bekerja, kita berjaga, kita membangun, kita belajar, atau aktivitas lain, andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Ada orang yang bekerja siang malam, tetapi tidak pernah puas dengan pekerjaannya, tidak pernah bersyukur, maka dia terus bekerja, dan tidak pernah puas. Disitulah dianggap sebagai suatu kesia-siaan. Pekerjaannya sudah, menurut orang lain sudah bagus, dia tidak puas, dia bongkar, dia bangun, dia bongkar, dia bangun. Sia-sia, apa yang sudah dia bangun, dia bongkar lagi. Tetapi pekerjaan yang terberat sekalipun kita lakukan dengan baik dan kita syukuri bahwa itulah berkat Tuhan. Karena itu Tuhanlah tetap kita andalkan dan tetap melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Melakukan pekerjaan yang terbaik adalah menyelesaikannya, melakukan dengan kejujuran, dan menjadi alat kesaksian di dalam pekerjaan kita. Ayat ini juga mengingatkan ada waktunya kita perlu istirahat, ada waktunya kita perlu rehat untuk menghimpun tenaga, untuk merefleksikan perbuatan Tuhan, merenungkan penyertaan Tuhan. Kemudian kita bersyukur ketika kita melanjutkan aktivitas atau rutinitas kita. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap aktivitas. Adik-adik remaja, dalam hidup kita sekarang ini, banyak di antara kalian itu sering memegang HP. Entah belajar, karena memang sekarang masanya belajar online, tapi juga ada sekian persen yang menggunakan HP-nya untuk main game. Ada yang mungkin tidur sampai jam 2, jam 3 pagi. Waktu yang seharusnya istirahat itu digunakan untuk beraktivitas. Akhirnya ketika pada saat aktivitas yang seharusnya dilakukan seperti belajar, itu sudah tidak ada tenaga lagi. Tidurnya jam 3, belajarnya harus jam 8, walaupun itu belajar online, tetapi ternyata terlambat masuk di ruang belajar di online itu. Dan hanya mengaktifkan HP, tidak masuk di dalam belajar, tidak aktif dalam belajar. Akhirnya ya tidak maksimal. Apa yang diterangkan guru ya tidak didengar dengan baik. Sia-sialah pekerjaan itu, sia-sialah pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Hanya sekedar hadir saja. Tapi dalam realitanya tidak ada yang didapat. Pelajaran yang diberikan oleh guru tidak didengar, tidak dipahami dengan baik. Nah, ini juga menjadi kesia-siaan. Marilah gunakan waktu kita dengan semestinya. Ketika kita belajar, gunakanlah waktu belajar. Ada waktunya kita main. Tapi ada waktunya kita istirahat, dan gunakan istirahat itu dengan semaksimal mungkin, menghimpun tenaga supaya kita bisa lebih produktif. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Bapa di surga atas segala penyertaan Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Istimewa dalam hidup kami selaku pelajar, kami sebagian besar sudah menerima hasil belajar kami. Biarlah apa yang kami dapatkan itu kami syukuri dan tetap kami tingkatkan di tahun pelajaran yang baru. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk senantiasa mengasihi Tuhan dalam hidup kami, merenungkan kebajikan-kebajikan Tuhan, dan tetap menjadi anak-anak kekasih Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan dalam kehidupan kami selaku anak remaja. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab mereka mendidik membesarkan kami. Berkati gerejamu dalam melakukan tugas pelayanan mereka, walaupun kami juga harus melakukan pelayanan kami melalui media online. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.